Oke, selamat pagi anak-anak. Mohon maaf hari ini mengganggu kalian setelah ada acara ekstra untuk minta bantuannya. Untuk perlu saya sampaikan bahwa hari ini Bapak ingin menyampaikan materi lain yang biasanya saya lakukan. Jadi begitu, ini sebagai tugas dalam kuliah saya PPG dalam jabatan tahun 2023. Untuk topik yang saya perlu sampaikan adalah topik kebinekaan global, yaitu dunia yang berwarna. Tahu maksudnya dunia yang berwarna seperti apa? Betul sekali. Jadi dunia itu tidak hanya seragam, tapi banyak sekali warnanya. Ada, kalau dilihat dari kulit, mungkin ada hitam, ada putih, ada sawo matang, ada kemerah-merahan gitu. Nah, jadi intinya itu dunia itu yang berwarna. Kemudian ada suku lain, suku dan lainnya. Ya. Oke, langsung saja saya ke slide berikutnya. Ya, diharapkan nanti setelah kalian menerima materi ini, ya, kalian bisa mengerti, mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. Jadi, intinya kalian nanti mampu bertoleransi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Misalnya beda agama, misalnya di satu tempat, misalnya antrian. Nah, kemudian mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Artinya kerentanan itu gap kontranya. Kemudian implikasinya, efek yang terjadi suatu masalah itu efeknya apa? Jadi seperti itu. Misalnya kejadian misalnya kalau di kejadian luar negeri itu minoritas melawan mayoritas, jadi seperti itu. Misalnya kalau di Cina keturunan suku Uighur ya, itu karena di sana banyak Islamnya, padahal di komunitas sana negaranya negara komunis. Jadi di situ ada Islam. Nah, itu ya. Dan di Myanmar, Rohingya, seperti itu. Nah, jadi kalian mampu menganalisis jenis-jenis kerentanan dan implikasinya terhadap. Nah, nanti efek ada itu seperti apa nantinya. Jadi gitu. Kemudian mampu memberikan contoh lewat tindakan praktek kebinekaan. Jadi setelah mempelajari materi ini, kita harus berbuat positif yang bagaimana terhadap kejadian-kejadian seperti itu. Intinya nanti kalian wajib atau bisa bertoleransi dengan keadaan situasi apapun, terhadap lingkungan, apalagi terhadap suatu negara lain atau terhadap orang lain yang dirasa mungkin asing bagi kalian. Jadi gitu. Artinya untuk kita punya toleransi yang tinggi. Jadi gitu. Selanjutnya ini, yang berikutnya adalah ini sebagai pertanyaan pematik terhadap kalian. Jadi apa jadinya jika semua manusia di dunia ini seragam? Misalnya kalian ini naik seragam artinya apa? Bisa enggak di dunia ini wedok kabeh semua? Tidak bisa. Warna kulitnya, lihat warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya, budayanya, atau semuanya sama. Mungkinkah dunia ini terbentuk seperti itu? Nah, tidak mungkin. Banyak contoh, mungkin kalian punya gambaran, banyak contoh sekali. Di Indonesia banyak sekali. Ya. Sumatera, Jawa, apalagi Papua. Contohnya dalam satu negara kita. Kemudian, apakah Anda pernah terpikir untuk dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Pernah enggak kalian terpikir, aku orang pengen lahir di Indonesia, tapi aku pengen dilahir di Korea biar ketemu sama Tom Hanks, artis Korea. Ada mungkin penyesalan datangnya belakangan. Nah, kemudian jika ya ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara mana? Nah, yang kalian inginkan. Jika tidak, why atau kenapa? Nah, jika tidak, kenapa? Kemudian yang berikutnya adalah, menurut Anda, apakah dunia ini saat ini damai-damai saja atau sebaliknya?
Bisa Anda pikirkan di saat ini kejadian mana saja, apakah damai-damai saja, bahkan tidak damai, ada yang terselubung, damai tapi ada perkontannya mungkin ada, bahkan ada yang bentuk nyata tidak damai. Jadi seperti itu. Ini berikutnya, ini sebagai pematik ya, jadi gambaran seperti itu. Terus nah, perlu saya jelaskan di sini, di awal mula migrasi terbentuknya manusia koloni apa pendatang dari lain terus di negara lain datang ke Indonesia, jadi misalnya seperti itu. Nah, di sini sejak dahulu kala manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju ke tempat yang baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mungkinkah orang tahu seperti itu? Adakah orang tuanya dari luar kota, dari selain Solo? Ada ya? Nah, termasuk bapak sendiri. Dulu saya lahir di Palangkaraya, orang tua dari Magetan dan Madiun. Sekarang kerja, hidup, cari nafkah, peruntungan di Solo. Contohnya seperti itu. Nah, demikian juga di negara lain. Bisa saja negara Arab zaman dulu, zaman VOC, penjajah Belanda datang ke Indonesia, kemudian bangsa Cina datang ke Indonesia, kemudian bangsa Arab datang ke Indonesia, bangsa India datang ke Indonesia. Banyak contohnya. Ya. Misalnya apa? Di Pasar Kliwon. Di situ kan ada lingkungan keturunan dari Arab. Nah itu dulu zaman dulunya itu kan datangnya dari negara Arab sana. Makanya di sana ada kampung Arab. Yang bapaknya yang merasa bapaknya kampung Arab siapa? Keturunan Arab, tapi tidak masalah. Kemudian misalnya muka-muka kalian ya sedikit ke Chinese-Chinesean. Mungkin nenek moyang dulu kamu itu orang-orang Tionghoa. Kalau bapak kan Cina gosong. Karena sering di lapangan. Jadi seperti itu. Ya. Jadi mungkin saja dari negara lain, dari negara apa bisa datang ke Indonesia atau sebaliknya. Kalau sebaliknya bagaimana? Contohnya saja karena berbagai hal suatu kejadian mungkin dalam penjajahan dulu. Misalnya Indonesia kok misal di negara Suriname, kok bisa warga Indonesia negara penduduk Indonesia kok bisa di Madagaskar, bahkan di Suriname itu bahasa Jawanya, bahasa kasarnya bahasa Jawa ada. Kalau tidak percaya silakan buka di Google, ada di YouTube. Nah, kaitannya dengan itu, karena ada suatu kejadian yang masa lampau yang telah terjadi. Nah, berikutnya, selama berabad-abad, telah saya bilang tadi masa lampau, manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Dengan keadaan situasi yang sedemikian rupa, karena kebutuhan hidup yang untuk menjadi lebih baik, mau tidak mau manusia itu berinteraksi atau mencari sesuatu yang lebih baik. Bisa saja orang Cina ke Indonesia. Tahu enggak, orang-orang yang di pinggir jalan dari yang Samriati, rata-rata orang Cina kan yang punya. Nah, itulah. Dari segi apa? Namun sudah menjadi warga negara Indonesia, tidak masalah. Cuma kita salah. Mungkin orang Jawa kalau secara keuangan mungkin orang Cina itu lebih perhitungan dari segi keuangan ya. Dari memanage uang itu. Mungkin kalau Jawa sedikit berbagi. Artinya sedikit-sedikit tidak apa-apa, kita berbagi bersama. Itu ya memang beda prinsip orang Cina dengan orang kita, orang Jawa asli. Jadi seperti itu. Nah, maka harus mau tidak mau kita berdampingan karena dia juga butuh kita juga butuh dia. Mau tidak mau berdampingan. Misalnya dari segi agama saja mungkin berbeda. Mau tidak mau kan kalau kita berteman dengan orang lain atau orang yang beda keturunan atau beda suku atau beda rasnya, kalau kita sudah berteman kan muncullah toleransi. Misalnya kalau kalian ada beberapa yang beragama Muslim, ada acara minggu, kebetulan temannya di minggu itu ada acara di gereja. Kita tidak mau sungkan, toleransi. Silakan ke gereja dulu, nanti kita ketemu lagi di sana, ada acara bareng. Nah, gitu kan wujud toleransinya di situ. Kita berikutnya adalah namun masih ada pemimpin negara
ya. Dan kelompok yang anti pendatang, mereka menginginkan negaranya dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Ada loh, masih ada. Nah, misi Anda adalah mengidentifikasi sosok-sosok berikut ini berasal dari negara-negara manakah. Mungkin kalau saya klik ini bisa enggak ya? Katanya kalau diklik, oh tidak bisa. Oke. Nah, karena diklik tidak bisa, misalnya contoh saja siapa yang membuat mobil listrik itu? Elon Musk. Nah, itu mungkin dia tahu untuk ingin memonopoli, mungkin kita kan punya industri bahan mentah yang nikel. Biasa saja. Pengennya dia menguasai, maunya Eropa itu menguasai Asia. Karena ada istilahnya orang Indonesia ada aturan memaksakan Indonesia harus ekspor barang mentah. Padahal kita pengennya maju, ingin mempunyai pabrik nikel baterai sendiri, tinggal barang jadi itu dijual ke luar negeri. Maunya kita, maunya Eropa beda lagi, maunya barang mentah. Terus kemudian maunya barang mentah, kemudian diolah kembali orang-orang Eropa, kemudian dijual kita kembali. Kan tidak ada peningkatan buat negara kita. Jadi seperti itu. Nah, itulah contoh sedikit tentang bagaimana sosok-sosok yang terkenal mungkin sedikit kontra dengan kita atau prinsip kita untuk negara yang ingin akan berkembang, akan menuju negara maju. Dari seperti itu. Elon Musk, terus ada lainnya lagi mungkin yang dari Cina siapa? Ada enggak? Yang dari Cina, ya, yang baru usia 25 tahun baru jadi merintis usaha, terus selang berapa tahun baru terbilang orang terkaya. Jadi ya. Terus kalau di Indonesia, Khairul Tanjung, itu kan bukan kaya-kaya mendadak, itu kan dulu ceritanya anak singkong, anak orang tukang kebun misalnya gitu, anak orang pertanian. Jadi ya, contoh banyak lagi kalau mau di kulik di tempat di googling, di browsing di internet banyak sekali orang-orang yang terkenal. Kemudian selanjutnya, nah setelah kalian menerima aktivitas dari secara penjelasan dari secara umum tadi, kita refleksi, artinya kita kelas balik, ya, apa yang menjadi perhatian tadi secara aktivitas tadi, muncullah refleksi. Nah, seperti ini. Ya. Buatlah catatan refleksi dan diskusi menjawab beberapa poin di bawah ini. Pertanyaannya, bagaimana? Ya. Nanti saya bagi kertas. Nanti 4 orang satu kelompok, 4 orang ya. Nanti saya menyediakan alat tulis, kemudian satu kelompok ini mengerjakan, mungkin kalau bisa gunakan sebaik mungkin HP kalian, nanti cari di Google. Pertanyaannya adalah bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi. Nah, kemudian apa yang disebut penduduk asli? Kemudian jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Intinya yang ketiga ini, jika Anda seorang pemimpin, kebijakan Anda tentang ini bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai. Oke, sebelum mengerjakan saya coba sedikit-sedikit mencari di HP kalian, browsing, mencari jawaban tersebut boleh. Nanti ditulis di kertas, saya bagikan. Ada yang bawa alat tulis? Oke, terima kasih. Bawa enggak alat tulis? Iya. Ini dengan belakang ya. Oke, kami tunggu ya. Ya, hasil diskusi kalian di sini kurang lebihnya semuanya hampir sama. Tapi yang membedakan
terakhirnya ada kaitannya dengan kemasyarakatan, satunya lagi kaitannya dengan ekonomi, kaitannya lagi dengan penduduk. Kurang lebihnya kalau digabungkan menjadi satu jawaban yang utuh. Oke, berikutnya ini ya saya terima ya, terima kasih atas tugasnya. Kemudian lanjut kembali. Ini presenternya Najwa Shihab. Channel YouTube-nya di sini. Tapi konsepnya adalah dengan alat tes DNA kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur beragam bangsa. Seperti awal saya bilang tadi kan, banyak. Jadi darah kita ini tidak hanya darah yang satu rumpun atau satu suku, satu dari silsilah turun temurun dari nenek moyang, itu tidak mungkin satu darah. Jadi kemungkinan kita ini sudah DNA-nya sudah tercampur-campur dari berbagai suku dan berbagai ras. Karena dengan pergamnya kena faktor karena cuaca, geografis, jadi begitu mungkin kita berbahagia seperti ini. Kemudian mungkin menyadari nanti kalau di rumah mungkin kalian bisa menyaksikan ini ya di YouTube ini, bahwa tidak ada ras yang murni 100%. Bahkan saya sendiri, kalau saya dulu cerita, dulu itu saya juga keturunan orang-orang anak nengrat. Tapi diselangnya berapa puluh tahun waktu dulu, saya diceritakan dengan mbah buyut saya, kan masih berbau darah biru. Tapi sekarang kan tidak lagi, kita umum, sama-sama manusia. Kemudian semua adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan terhubung dengan sumber yang sama. Artinya sumber yang sama itu kita membutuhkan hal-hal yang kurang lebihnya sama. Karena kita sama-sama manusia. Cuma beda sedikit mungkin kebutuhan prioritas dan lainnya kan mungkin kebanyakan berbeda. Atau dari segi keinginan dan profesi pun juga dulu. Makanya, tapi intinya kan sama, mencari sumber penghidupan, mungkin rezeki, mungkin cuan, mungkin pendapatan, mungkin urusan perut sama. Nggak mungkin aja si A dan si B sini makan batu, sana makan batako. Mungkin kalau secara bisnisnya bisa dijual dulu, baru kita menghasilkan uang, baru buat makan. Terus selanjutnya berikutnya adalah, bisakah Anda mengucapkan terima kasih, permisi, dan minta maaf dengan ragam bahasa di dunia? Nah, perlu kalian ketahui fakta ragam bahasa di dunia ini yang paling tinggi adalah, ini perlu peranan simbol ya, simbol seperti ini mungkin di antar negara berbeda. Kalian baca di Amerika gini artinya oke. Mungkin di Brasil gini, kamu di Brasil gini mungkin bisa ditimpuk karena artinya apa? Penghinaan. Kemudian di Amerika oke, sama. Di Rusia ini artinya nol atau kosong. Kemudian di Jepang ini artinya uang. Kalau di Cina kan gini, cinta. Nah, makanya penggunaan bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Makanya kalian juga di sekolah ini kan harus belajar bahasa Inggris. Makanya karena apa? Bahasa yang terbanyak digunakan, yang tertinggi bahasa Inggris. Makanya kalian ada pelajaran bahasa Inggris. Kemudian kedua Cina. Mungkin selebihnya mungkin karena kita satu ras, satu Asia. Mungkin. Nah, mungkin Cina. Karena kan penduduknya sana negaranya luas, penduduknya banyak, mungkin ya secara penuturnya bahasanya digunakan banyak. Kemudian India, Spanyol, itu Prancis apa Rusia? Prancis. Kemudian ini apa? Arab Saudi ya. Arab ya. Kemudian bawahnya sama Afrika Selatan.
Kemudian bawahnya lagi apa? Terus itu Portugal, yang Indonesia. Bahkan ini ya perlu diingat, Indonesia akhir-akhir ini baru akan meningkat. Nah ini diperebutkan, bahasa Indonesia diperebutkan, diklaim Malaysia. Loh. Nah, mau dijadikan bahasa Melayu. Nah, padahal itu bahasa kita. Ada bahasa Melayu itu bersumbernya dari daerah Sumatera, daerah Riau, Pekanbaru. Awal masa bahasa Melayu. Ada yang percaya, cari di internet. Klaim-klaiman bahasa. Oke, selanjutnya kita lanjut. Konsep ketiga adalah keragaman tingkat kecerdasan. Ya, jadi tiap orang itu tingkat kecerdasannya sama, tapi mungkin bidangnya yang berbeda. Tidak sama karena tingkat sekolah kita berbeda, jurusannya berbeda, makanya tingkat kecerdasan mungkin berbeda. Kemauan juga berbeda, mempengaruhi tingkat kecerdasan yang berbeda. Keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Jadi orang pintar itu bertindaknya pasti kurang lebih tepat, kurang lebih cepat. Nah, kemudian kurang lebih tindakannya itu tidak merasa orang lain. Intinya kita bertindak itu adil, bisa saja seperti itu. Tidak menyakiti satu sama lain. Misalnya kita seorang jadi pengacara atau jaksa atau penengah. Kemudian 3B, orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Nah, orang yang memahami keragaman budaya, contohnya di Indonesia seperti itu. Nah, kan sudah punya gambaran sendiri. Namun di Bali kan tidak mungkin, di Bali mayoritas agama itu, tapi di Bali juga ada masjid kan. Nah itu wujud fasilitas bahwa itu memahami keragaman budaya dari segi religi. Kemudian ngapain pembakaran mayat, kita seneng karena budaya mungkin asing atau baru bagi kita. Nah, contoh menghargainya penasaran, kan tidak melarang kan, kita malah penasaran. Itu wujud memahami keragaman budaya. Nah, menghargai di situ ya. Intinya di situ. Kemudian lagi, orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Betul apa tidak? Ya. Makanya kalian harus sekolah ini tujuannya tidak hanya mencari ilmu, bersosialisasi, bekerja sama, berpikir mandiri, kemudian dipadukan dengan teman lainnya, dijadikan satu. Kamu dengan terbatas, hidupnya monoton, tidak ada perkembangan, konstan terus, data terus, gitu. Nah ini contoh cerita YouTube-nya. Ini mungkin kalian bisa disimak di YouTube nanti. Kemudian lanjut. Berikutnya adalah separuh responden, artinya tentang kerentanannya. Separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang, kaum imigran, hasil studi Universitas Wilfield. Contohnya apa? Kemarin baru saja Perancis, gara-gara menembak orang imigran, orang Maroko. Sana kan fanatik, ya. Akhirnya kejadian seluruh kota jadi seperti itu. Nah, ini insiden yang ekstrim jadi seperti itu. Contoh. Yang naik mobil umur 19 tahun dikejar-kejar polisi, polisinya menembak. Akhirnya protes semua. Padahal yang ditembak orang imigran, Muslim juga. Parah. Ya. Contoh itu contohnya. Kalau di masa lampau, ini di negara lainnya seperti saya bilang tadi, kaum Uighur di Cina, Rohingya di Myanmar, jadi seperti itu. Terus mungkin di negara lain itu, Aborigin mungkin di Australia kan tinggal terkucil kan. Sekarang zaman penjajah, aslinya orang Australia itu aslinya suku Aborigin.
dikuasai di orang Inggris atau berserta sekutunya. Makanya di Australia itu sekarang mayoritas orang-orang dari pendatang dari Amerika, Inggris, Eropa. Dan kalau Aborigin itu tubuhnya, kulitnya seperti kita. Contoh, di Rohingya. Nah, zaman dulu, zaman Jerman, Hitler, Nazi. Berikutnya ini. Nah, ini jadi kerentanan. Di Amerika terjadi peningkatan tindakan intoleran. Kasusnya banyak sekali, khususnya keagamaan. Terus kemudian seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam. Nah, banyak. Jangan dikira sana di Amerika, di Inggris itu kayak namanya kalau dilihat dari TV kan berdampingan. Tapi sebenarnya masih banyak juga kejadian diskriminasi, rasis. Nah, di dunia olahraga banyak kan seperti itu. Kejadian-kejadian rasis seperti itu. Kemudian terhadap warga Asia banyak itu. Karena misalnya ya, kenapa munculnya di daerah-daerah tertentu, di negara tertentu muncul misalnya masyarakat pecinan, itu orang-orang Cina semua, tidak mungkin menyebar ya, di lingkungan seperti itu, tapi hidupnya di negara lain seperti itu. Kalau kita lihat seperti itu di Ngeladak itu contoh kecilnya sih. Kemudian selanjutnya ini. Nah, ini saya bilang tadi kan, contoh lagi kerentanan yang terjadi di negara lain. Menurut Human Rights Watch, 1 juta orang suku Uighur kan warga minoritas Cina. Kebetulan saja kaum Uighur kebanyakan menganut agama Islam. Jadi itu kontra kerentanannya di situ. Telah ditahan, mereka harus memberi sampel biometrik dan DNA. Mau tidak mau seperti itu. Benar enggak ini dari suku mana? Jadi sampai segitunya orang-orang Cina nya benci dengan kaum Uighur. Ini jangan-jangan orang bukan bangsa Cina, penyusup ya. Kurang lebihnya pikirannya seperti itu mungkin pemerintah Cina. Kemudian ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis Buddha yang didukung pasukan keamanan Myanmar. Ini kejadiannya kan baru saja tahun 2017 dan 2018 kalau nggak salah. Rohingya juga kurang lebih beragama Muslim. Nah, itu negara tersebut menggambarkan tidak ada namanya toleransi, kebalikannya intoleransi. Makanya suku minoritas, orang-orang tertentu yang minoritas disingkirkan. Mungkin merasa dia menganggap sebagai perongrong, pengkhianat. Jadi pemikirannya seperti itu mungkin. Kemudian 15. Berdasarkan laporan tahunan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dan politisasi agama 2017 Wahid Foundation, tercatat ada 213 peristiwa intoleransi yang terjadi sepanjang tahun 2017. Pada kasus intoleransi tersebut, perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban karena identitas gender. Nah, perlu hati-hati kaum perempuan, ya Mbak ya. Jadi bisa harus menjaga harga diri, kehormatan, waspada. Ini waktunya rentan-rentannya, jadi jaga diri. Misalnya kalau ada apa-apa, kira-kira ada mencurigakan, carilah tempat yang keramaian untuk cari aman. Khususnya wanita. Perempuan di seluruh dunia rentan jadi korban kekerasan. Tapi kalau di dunia lain kebanyakan itu saya sebut lagi sebentar di Amerika itu suami istri, kemudian pacar pun sudah seperti itu. Sana itu karena apa? Di sana pun sudah adanya apa istilahnya bahasa kasarnya pacaran itu sudah bisa kumpul kebo dan seperti suami istri. Di Eropa seperti itu. Tapi kita orang timur haram sih.
16 konsep ya. Untuk mengatasi kerentanan akan kebinekaan anak-anak sejak dini dilatih dan dibiasakan menerapkan 4 keterampilan berikut baik di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. 4 kunci sukses abad 21 creativity. Jadi kreativitasmu harus diunggulkan. Ini masih orang-orang yang hobi terus ditinggikan jadi kreativitas. Misalnya apa satu seperti action. Udah kamu tampilkan di MPLS kan. Nah, itu wujud kreativitas. Idemu sendiri kan, tidak mungkin dari pelatihmu. Cuma konsepnya kita sendiri. Tidak apa-apa. Dengan waktu dana terbatas, kita sebaik mungkin untuk seolah-olah seperti kejadian kebetulan. Kemudian critical thinking. Ini yang kamu kerjakan ini termasuk critical thinking. Berpikir tingkat tinggi. Kritis dengan dunia, kita belajar dunia lain, bukan dunia alam maya. Artinya negara lain yang kita pelajari dengan apa tadi yang kita pelajari. Kemudian komunikasi, wujud diskusi tadi berbentuknya komunikasi. Bisa saja mungkin antar perorangan, per kelompok, satu kelompok berbeda. Nah, bisa saja si A nambahi ini, si B gabungan menjadi nambah ini, jadi 2 jawaban jadi 1. Itu komunikasi, wujud komunikasi. Kemudian kolaborasi, diskusi. Jadi kolaborasi itu berdiskusi bersama-sama, memecahkan pertanyaan tadi. Intinya orang kunci sukses itu tidak mungkin orang itu karena apa? Prinsipnya manusia itu makhluk sosial. Apa kamu nanti tua sakit apa tambani dewe? Tukang cukur aja mau motong rambut sendiri susah. Apa mau meninggal gali dulu sih. Nanti gini kubur sendiri kan tidak mungkin. Tetap orang lain. Makanya kita wajib, makanya manusia itu orang sosialisasi. Itulah di situ. Kemudian ya, sukses abad 21. Jadi harus punya 4 itu. Kalau kita punya kreativitas, tapi kita tidak punya komunikasi, mandek di jalan. Kita punya kreativitas, kita berpikir kritis, tapi kalau tidak punya kolaborasi, mungkin tidak akan berkembang, tidak akan menjadi barang jadi. Jadi seperti itu. Karena butuh kita kalau punya otak, tapi bahan tidak ada, sama saja. Punya otak, punya bahan, tapi kita tidak bisa melakukan membentuk suatu barang jadi, itu sama saja. Intinya kita kalau mau sukses punya 4 itu, ya. Dan selanjutnya terakhir, nah ini berbicara dengan orang lain di dunia maya bisa, dengan negara lain bisa. Belajar toleransi dari berbagai negara. Opsi 1, cari teman di negara lain untuk melakukan hal-hal di bawah ini. Gunakan salah satu aplikasi global chat. Jangan micet loh ya. Misalnya kalau Vicky Naki, tahu? Vicky Naki di Ome TV. Nah itu bahasanya orang Polandia, orang Rusia. Ini ngobrolnya sampai dijodoh-jodohkan. Nah, bikin lagi. Beruntung dia udah dapat follow terbanyak, udah dapat teman cewek, teman perempuan, terus sampai dibelain main ke Indonesia. Enak enggak? Nah, ini opsi pertama ya tadi. Apakah dia penduduk asli negara tersebut? Kan saling kita komunikasi, ujung-ujungnya kan seperti itu. Kalau kamu main di aplikasi global chat, bagaimana dia melihat pendatang? Nah, kamu bicara perkenalan itu sebagai pendatang. Dia pun juga kita anggap sebagai pendatang, karena baru perkenalan. Kemudian bagaimana orang beragam bangsa, budaya, dan agama hidup di negaranya? Ya, beragam bangsa. Mungkin kita Asia, kita kenal dengan orang Rusia, orang Amerika, orang Inggris, orang Eropa, dan negara lainnya. Mungkin secara rambut, secara hidung pun, secara kulit berbeda. Ini budayanya mungkin.
Kalau orang Eropa biasanya cenderung yang saya ketahui antara yang muda dengan yang tua tidak ada rasa hormat. Panggil nama ya nama. Misalnya kalian dengan guru kalau di Eropa sana, kalian panggil saya biasa, panggil namanya, tidak panggil. Mungkin tambahin Mister. Tapi logat gestur tubuhnya tidak menunjukkan seperti rasa hormat. Hanya panggilan saja. Nah itu yang membedakan budaya, mungkin agama. Kemudian juga bisa saja, ya, alat elektronikmu, jam tanganmu, kaosmu, bajumu, mereknya apa? Asalnya dari mana? Pabriknya di mana? Oppo, iPhone, Android, Apple Croak. Nah Android kan. Makanya opsi kedua yuk kita ini identifikasi barang atau aksesoris apa yang ada dalam perbedaan kita. Mungkin your glasses. Mereknya mungkin ini beda. Mainnya beda apalagi merek ini. Yang digunakan untuk bekerja misalnya. Nah, kamu kan sekolah. Ya mereknya ketoknya podo bentuknya, tapi kok mereknya sejenis pilot sejenis top. Nah, jadi seperti itu. Mungkin otomatis pabriknya berbeda. Terus seperti ponsel, sudah saya bilang. Laptop, baju, jam tangan, apa semua produk dalam negeri? Apakah sama dalam negeri? Cintailah produk Indonesia? Mungkinkah itu? Mungkin kalau ukuran sekarang mungkin kamu bisa pengennya ya barang-barang branded ya. Mungkin aksesoris dan bapak ibu. Termasuk saya, sepatu saya. Mungkin kita bisa lakukan nanti di luar sana. Oke. Demikian tadi yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kalau ada salah kata saya mohon maaf. Moto untuk kalian adalah kalau kita membantu, mungkin suatu saat kita nanti dibantu. Mungkin kalau kita sekarang menolong, mungkin suatu saat kita ada kebutuhan, kita ada yang menolong. Mungkin gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.